Sampurasun Kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas karena ada request dari subscriber yang meminta pembahasan tentang merasakan suhu. Ketika kita ingin merasakan yang namanya kekosongan atau subung. Kosong atau subung itu yaitu tempat di mana kita mencari keesaan, mencari Tuhan, atau kita akan bisa merasakan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Jadi begini, jika kita ingin merasakan subung atau kekosongan, kita harus faham dulu tentang yang namanya bismillah. Kalau dalam agama itu bismillah. Bismillah yaitu dengan menyebut nama Allah. Begitu. Ketika kita ingin mencari subung, kita harus memahami bismillah. Bismillah itu yaitu dengan menyebut nama Allah. Berarti segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita jalankan, yang kita miliki, itu kehendaknya, itu apa maksudnya, yang diperjalankannya gitu. Kita ambil contoh saja, misalkan kenapa agama, terutama agama Islam itu sangat menganjurkan agar manusia terhindar dari kufur nikmat. Seperti itu. Agama mengajarkan agar kita terhindar dari kufur nikmat, yaitu agar kita bisa ibaratnya mengenal yang namanya Tuhan. Banyak juga sih sebenarnya, atau yang pernah saya ketahui atau pernah saya temui, orang-orang yang kufur nih akan nikmat. Seperti itu. Saya ambil contoh ini untuk gambaran saja agar kita bisa mengetahui subung setelah kita memahami bismillah. Begitu. Kufur nikmat itu yaitu seseorang, ibaratnya ada orang yang sukses di dalam kehidupannya, tapi mereka lupa akan bismillah. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang-orang yang lupa ketika dirinya di dalam kehidupan ini menemukan kesuksesan, seolah-olah itu hasil jerih payahnya. Begitu. Padahal orang tersebut itu hanya menjalankan kehendaknya. Seperti itu. Seperti yang saya bahas kemarin tentang konten reaksi yang membahas tentang haji.
itu orang yang kufur nikmat, yang ibaratnya menemukan kesuksesan di dalam kehidupannya, menemukan ibaratnya kepintaran atau ilmu-ilmu orang tersebut yang orang tersebut miliki, itu seolah-olah jerih payahnya orang yang sukses dalam bidang usahanya, dalam ibaratnya menjadi seorang yang sultan lah kalau sekarang populer disebut, itu kan seolah-olah mereka tuh hasil jerih payahnya. Padahal itu kan hanya sekedar mereka itu menjalankan ketika Allah ini menitipkan sesuatu pada dirinya, begitu. Sebab ketika kufur nikmat itu terjadi, kita akan seolah-olah apa yang kita dapat itu hasil kita sendiri, begitu. Hasil jerih payahnya sendiri, hasil usahanya sendiri. Kita lupa ketika kita berusaha keras agar kita menuju kesuksesan, tanpa izinnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita berusaha keras, kita ingin mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan izinnya, akhirnya jerih payah kita akan mendapatkan hasil. Seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang kebanyakan mereka nih lupa akan yang namanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Kenapa di setiap perjalanan, di setiap langkah gitu kan, ada orang yang misalkan keluar rumah, bismillah. Kita mau ikhtiar nih, cari kerja, bismillah. Atau kita mau bekerja, bismillah. Kita mau dagang, bismillah. Pasti diawali seperti itu. Sebab itu kan izinnya. Bismillah itu seolah-olah kita tuh meminta izin pada penguasa ini yang memiliki ibaratnya semuanya. Sebab dengan izinnya kita akan mendapatkan nih hasil dari ikhtiar kita atau langkah kita, begitu. Nah, ketika kita mendapatkan izin, kita akan dipermudah di perjalanan kita. Entah itu kita sedang cari kerja, bekerja, berdagang, kita akan dimudahkan jalannya, begitu. Atau kita sedang mencari sesuatu tentang kebenaran, kita akan diberikan jalan-jalannya. Ya, kita diawali dengan bismillah, dan kita tahu bismillah itu atas izinnya. Dengan menyebut nama Allah, kita akan mendapatkan izinnya. Jika kita sudah mendapatkan izin, otomatis para utusan-utusan ini yang mengurus kehidupan manusia akan mudah, akan berani ibaratnya membantu kita, menunjukkan jalan, entah itu lewat rasa, itu kan, lewat orang, begitu kan. Nah, jadi ketika kita menemukan kesuksesan, kita jangan lupa bersyukur. Nah, rasa syukur ini terkadang kita ini suka salah dalam melakukan
atau menjalankan rasa syukur ini. Makanya kita harus pahami bismillah secara mendalam agar kita mengenal atau tahu Allah itu. Ketika kita tahu, kita akan merasa diri kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita merasakan diri ini bukan siapa-siapa, itulah yang namanya kekosongan. Meskipun jabatan kita miliki, kekayaan kita miliki, ilmu-ilmu kita miliki, kita akan merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa selain titipannya. Jadi kunci dalam subung ini adalah bismillah. Seperti itu. Sebab kalau kita menjalankan bismillah dengan benar, gitu kan, dan kita tahu semua ini dijalankan karena Allah atau karena izinnya, nah kita harus setelah kita mendapatkan izin, ya kita jangan lupa dalam bersyukur. Begitu. Nah, rasa syukur ini masih terhubung ke dalam subung atau kekosongan untuk menyempurnakan kekosongan kita, subung kita. Seperti apa rasa syukur itu? Tadi saya sempat singgung, masih banyak yang menerapkan syukur ini bukan salah sebenarnya, tapi keliru. Tadi saya bilang, ketika kita mendapatkan izin dari penguasa alam semesta ini, otomatis para utusannya akan leluasa membantu kita, kan seperti itu ya. Para utusannya, utusan itu siapa? Ya banyak, entah itu manusia, entah itu leluhur kita, entah itu kalau dalam Islam disebutnya malaikat, entah itu bangsa jin, entah itu bangsa iblis atau setan. Mereka semua adalah utusannya, termasuk diri kita. Jadi ketika kita ingin bersyukur setelah mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa, harus seperti apa? Jika kita terhadap manusia, setelah kita mendapatkan hasil dari jerih payah kita, atau kita dititipkan yang namanya harta, berbagilah pada sesama kita, manusia. Jika kepada alam, setelah kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup kita, berbagilah kepada alam. Seperti apa? Berupa sesaji atau sesajen. Jika kita merasa dititipkan hewan-hewan liar yang ada di luar sana, jika kita ada rezeki lebih, ya kita beri makan mereka. Itu rasa syukur. Banyak orang yang hanya cukup ketika rasa syukur itu ibaratnya Jumat berkah, kan seperti itu. Berbagi di hari Jumat itu bukan jelek, tapi bagus. Hanya saja
tujuan atau niatnya orang yang berbuat itu terkadang keliru. Bukan bersyukur, melainkan seperti orang menabung dan kelak akan ia ambil. Seperti itu. Banyak orang yang berniat ketika Jumat Berkah itu dia mengeluarkan modal sekian agar diganti sekian. Atau banyak ulama yang bilang ketika kita ibaratnya sedekah infak 10.000 agar diganti jadi 100.000 sama Allah. Itu bukan Allah yang mengganti, melainkan itu adalah suku bunga dari perbankan atau tipu muslihat orang-orang yang berkedok agama. Banyak kan orang yang seperti itu. Padahal ketika kita bersyukur itu banyak yang harus kita lakukan selain pada manusia, pada binatang, juga alam. Alam itu banyak. Alam itu bisa alam yang kita lihat nih, entah itu hutan, pepohonan, itu kan, atau leluhur, leluhur di suatu daerah atau leluhur bangsa ini kan banyak. Itu ketika kita membuat saji atau sesajen, atau seandainya lah misalkan nih kita punya usaha atau ibaratnya tempat usaha ya, entah itu jualan, entah itu pabrik gitu kan, entah itu perkantoran. Nah, kita jangan lupa di setiap tempat yang kita pakai untuk usaha ataupun rumah kita sendiri, misalkan walau entah itu rumah pribadi atau ngontrak, di tempat-tempat tersebut itu ada yang namanya leluhurnya yang memegang di suatu daerah tersebut gitu. Kenapa kita harus bersyukur dan ibaratnya berbagi dengan leluhur pada tempat-tempat tersebut, tempat yang kita tempati, misalkan rumah atau tempat usaha kita, tempat jualan kita. Agar apa? Itu hanya berupa rasa terima kasih kita telah menyampaikan apa yang Allah berikan pada kita. Jangan jauh-jauh sesaji atau gimana, misalkan di tempat atau di rumah atau di tempat usaha atau di pabrik atau perkantoran, misalkan kita hanya cukup berikan kopi atau rokok saja. Kita niatkan untuk beliau-beliau yang menguasai wilayah tersebut, karena di setiap tempat itu selain kita yang menempati, ada alam lain yang menempati. Ketika kita menghargai mereka, mereka juga akan menghargai kita. Seperti itu. Ketika kita menjamu mereka, kita juga akan dijamu oleh mereka. Gitu. Ketika kita tidak melupakan mereka, mereka juga tidak akan melupakan kita. Seperti itu. Nah, itu yang akan menyebabkan lancarnya atau mudahnya hidup kita di dalam perjalanan ini. Tempat usaha misalkan nih, kita akan mudah nih, usaha kita tuh akan sedikit demi sedikit maju, perlahan demi perlahan kita akan mendapatkan hasilnya, meskipun tidak langsung signifikan, karena orang yang langsung signifikan itu bukan orang yang bersyukur atau orang yang berbagi, tapi
orang yang pesugihan ketika melakukan pesugihan 1 atau 2 hari mereka akan merasakan hasilnya. Berbeda dengan kita berbagi dengan para leluhur yang ada di wilayah atau di tempat-tempat yang kita tempati. Apa yang kita rasakan? Yang pertama itu kesehatan, yang kedua kemudahan, begitu. Yang ketiga, kita akan terjaga dari orang-orang yang iri dan dengki pada kita. Seperti itu rasa syukur, sebab mereka ini, beliau-beliau inilah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sesuatu pada kita. Nah, ketika kita memahami hal-hal tersebut, kita akan tahu nih kekosongan diri kita. Ternyata hidup kita ini, kalau ibaratnya manusia ini, sejelek manusia ini yang paling hina, ternyata kita ini orang yang paling menyusahkan. Manusia ini yang paling menyusahkan dibandingkan makhluk-makhluk lain. Karena manusia ini perlu bantuan, harus selalu dibantu manusia ini. Jadi manusia ini tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa bantuan beliau semua. Mau bernapas saja kita dibantu oleh pohon dan alam, juga hutan-hutan di alam sekitar yang kita tinggali. Bisa apa manusia tanpa bernapas? Begitu. Jadi ketika kita ingin terus melakukan perjalanan ini, atau kita ingin tahu yang namanya kosong, pahami yang tadi, manusia ini hanya sampah, hanya perusak. Makanya disebut manusia ini tempatnya salah. Ketika kita tahu dan sadar bahwa kita ini seorang manusia yang tidak mampu, disitulah itu kekosongan, dan kita akan tahu ternyata hidup kita ini selalu dibantu. Entah kita sedang sadar atau kita sedang tertidur, kita akan terus dibantu. Kita ini hanya sekadar menyusahkan, merusak, bahkan titipan-titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita atau penguasa alam semesta ini pada kita hanya bisa merusaknya. Seperti itu. Nah, itulah kekosongan. Itulah orang yang benar-benar haji. Haji itu orang yang benar-benar bisa merasakan itu. Gelarnya sudah haji. Itu orang yang benar-benar haji itu seperti itu. Subuh, kekosongan, kembali ke titik nol bahwa dirinya itu tidak mampu berbuat apa-apa selain menyusahkan makhluk-makhluk lain, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ciptaan Sang Penguasa. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.